Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Saat teduh ini dibuat Sabtu 24 Februari 2024. Jadi mohon maaf apabila tidak sesuai dengan perspektif hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara, pada masa kerajaan Romawi, orang kaya mengikuti lelang untuk menjadi pemungut cukai. Artinya, pemungut cukai adalah pekerjaan yang zaman itu sangat menjanjikan. Modal yang sudah dikeluarkan untuk memenangkan lelang akan kembali dengan jalan menarik cukai lebih tinggi dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam perjanjian baru, pemungut cukai atau penagih pajak ini dianggap pengkhianat bangsa dan penindas orang miskin. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Matius adalah pemungut cukai kelas tinggi, karena rumahnya dapat menampung banyak orang. Bagi masyarakat Yahudi, Matius adalah pendosa besar. Tetapi mengapa Yesus mengundangnya untuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin seorang pemungut cukai besar dapat bertobat secara tiba-tiba setelah mendengar undangan dari Yesus? Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Mukjizat penyembuhan bukan hanya menyembuhkan secara fisik, namun juga rohani. Pengampunan dosa yang Yesus berikan sungguh-sungguh berasal dari Allah, sehingga memampukan Matius untuk meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Responnya mendemonstrasikan bagaimana kekuatan pengampunan yang Yesus berikan. Sebaliknya saudara, dalam ayat 11 dikatakan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara, ada orang yang berdosa dan kemudian bertobat. Ada orang yang berdosa kemudian percaya Yesus. Ada orang yang berdosa kemudian mendapatkan pengampunan. Tetapi orang Farisi mencela Yesus yang bergaul dengan orang-orang berdosa. Apalagi ia memanggil Matius si pemungut cukai menjadi muridnya. Matius pasti tidak pernah menduga dirinya disisihkan dan dibenci oleh masyarakat, namun diterima dan dikasihi Yesus. Berita ini adalah berita yang sungguh luar biasa yang harus disebarkan oleh semua orang percaya. Betapa banyak orang putus harapan, sesat, merasa diri tidak berguna, dibuang, bahkan dibenci masyarakat, dan mereka semua membutuhkan pengampunan Tuhan. Namun seringkali yang menghalangi pengampunan dan pertobatan justru adalah sesama umat, seperti orang-orang Farisi. Saudaraku, semua orang berharga di mata Allah. Semua manusia dikasihi dan berharga
di mata Tuhan. Kalau setiap orang menyadari bahwa dirinya berguna dan berharga, serta tahu tujuannya, tahu tujuan hidupnya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya akan sangat indah. Persoalannya, maukah kita menyampaikan berita indah ini kepada orang lain? Anugerah keselamatan bukan saja untuk mengampuni kita, tetapi juga menggerakkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan menjadi penghalang pengampunan, jangan menjadi penghalang pertobatan, tetapi jadilah agen pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika orang membutuhkan pengampunan, ketika orang mengalami pertobatan, seringkali yang menjadi penghalang justru sesama umat, karena memandang orang itu bukan dengan mata Tuhan, tetapi dengan matanya sendiri. Karena itu Bapa, jadikanlah kami sebagai agen keselamatan, sebagai agen pengampunan yang memberitakan keselamatan dan memberitakan pengampunan itu kepada setiap orang dan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Menyerahkan untuk doa puasa yang terus kami kerjakan bersama-sama. Biarlah kami makin hidup di dalam rohani, karena tidak ada kerohanian tanpa kedisiplinan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.